Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membacakan beberapa desain penelitian dengan satu judul penelitian. Judul yang kita ambil yaitu efektivitas media flashcard dalam meningkatkan bahasa Inggris anak. Desain yang pertama yaitu ada one shot case study. Pada one shot case study ini analisis yang dapat kita gunakan yaitu ada one sample t-test. Di sini terdapat tabel dengan beberapa populasi, dengan 10 populasi di sini dengan nilai hasil tes yang telah diperolehnya. Nah, di sini terdapat permasalahan apakah kemampuan bahasa Inggris anak dengan menggunakan media flashcard itu memiliki nilai rata-rata tes yaitu 75. Nah, di sini merupakan ada gambaran dari permasalahan tersebut. Ada O1. O1 ini merupakan hasil tes yang didapatkan oleh populasi tersebut dengan menggunakan X-nya ini. X di sini yaitu media yang digunakan yaitu ada flashcard. Rumusan hipotesisnya di sini yaitu harapan yang diinginkan oleh si peneliti. Di sini ada HO. HO-nya yaitu nilai kemampuan bahasa Inggris anak adalah 75. Sedangkan HA nilai kemampuan bahasa Inggris anak adalah tidak 75. Nah, di sini terdapat kriteria pengambilan kesimpulan. Di sini HO ditolak jika nilai seek to toiletnya itu kurang dari 0,05. Nah, 0,05 di sini yaitu berdasarkan dari one sample t-test dengan kesalahan peneliti sebesar 5%. Dan HO diterima jika nilai seek to toiletnya itu lebih besar daripada 0,05. Di sini terdapat hasil analisis SPSS yang kita dapatkan dari data dari tabel sebelumnya. Di sini pada one sample statistik itu dapat kita baca terdapat 10 populasi anak yang diteliti dengan rata tinggi 77,6 dan standar deviasi 14,2. Selanjutnya ada standar error mean yaitu 4,5. Selanjutnya pada tabel one sample test. Nah, di sini merupakan kunci dari hasil yang akan kita peroleh nanti. Di sini dengan tes value 75 atau rata 75 dengan nilai t-nya yaitu 0,577 dan df yaitu 9. Nah, ini yang paling penting yaitu di seek to toiletnya ada 0,578. Kalau mean difference 2,6, lower upper dan sebagainya. Berdasarkan hasil analisis yang kita dapatkan tadi melalui aplikasi SPSS, interpretasi yang didapat yaitu karena nilai seek to toiletnya tadi 0,578 itu merupakan lebih besar daripada 0,05, maka berdasarkan kriteria hipotesis tadi HO itu dapat diterima. Artinya nilai tes kemampuan bahasa Inggris anak adalah 75. Selanjutnya ada desain penelitian pre-test post-test design. Nah, pada analisis data yang kita dapat gunakan yaitu ada paired sample t-test. Di sini ada tabel dengan 10 populasi anak dan terdapat
dua nilai yang didapat, yaitu ada pretest dan ada posttest. Nah, pretest di sini yaitu nilai yang didapat sebelum menggunakannya media yang disediakan, yaitu media flashcard. Lalu yang di posttest itu nilai yang didapatkan setelah menggunakan media yang disediakan. Nah, permasalahannya di sini yaitu apakah ada perbedaan nilai dalam kemampuan bahasa Inggris sebelum dan sesudah adanya media flashcard. Di sini ada gambaran dari desain penelitian pretest posttest design, yaitu ada di sini O1 merupakan hasil awal dari populasi tersebut sebelum menggunakan media yang digunakan, yaitu flashcard. Ini X-nya itu medianya. Lalu yang O2 itu merupakan hasil posttest setelah menggunakan media flashcard. Sama seperti desain penelitian yang sebelumnya, terdapat rumusan hipotesis. Di sini HO-nya yaitu rata-rata pretest dan posttest itu sama atau identik. Artinya tidak ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah diberikannya media flashcard. Di sini berarti media yang digunakan itu tidak berhasil. Pada HA di sini, rata-rata nilai pretest dan posttest tidak sama atau tidak identik. Ada perubahan nilai sebelum dan sesudah diberikannya media flashcard. Terdapat dua kemungkinan. Yang pertama itu ada sebelumnya lebih rendah daripada sesudahnya. Yang kedua itu sebelumnya lebih tinggi daripada sesudahnya. Nah, pada analisis data ini menggunakan two toilet atau menggunakan 2 ekor yang akan mempengaruhi pada kriteria ini selanjutnya, yaitu pengambilan kesimpulan. Di sini HO ditolak jika nilai sick two toiletnya itu kurang dari 0,25. 0,025 ini merupakan dibagi dua dari pembagian 2 ekor dari 0,05-nya yang tadi. Nah, HO diterima jika nilai sick two toiletnya itu lebih dari 0,025. Selanjutnya, analisis SPSS dari data yang kita olah dari tabel sebelumnya. Nah, di sini rata-rata posttest yaitu 66,100, lalu pretestnya itu 77,6. Nah, di sini itu terdapat selisih 11,5 dengan jumlah populasi anak 10, standar deviasi posttest yaitu 9,4 dan pretest 14,24, dan standar rata-rata error posttest yaitu 2,9 dan posttestnya itu 4,5. Pada tabel di sini terdapat 3 tabel. Yang pertama tadi pie rate sample statistik, dan yang ini kedua yaitu pie rate sample correlation. Nah, di sini itu pada pie rate sample correlation itu signya untuk melihat hubungan. Nah, pada tabel yang ketiga ini dapat dibaca ya. Di sini itu bagaimana perbandingan antara pretest dan posttest. Di sini rata-rata keseluruhannya itu ada
11,5, standar deviation-nya itu ada 13,9, lalu standar error mean ada 4,3, lower upper, terus nilai T-nya itu min 2,6, lalu def-nya 9. Lalu ini yang paling penting yaitu seek to toilet-nya. Di sini seek to toilet-nya itu 0,028. Nah, seek-nya di sini yaitu untuk melihat peningkatannya, terdapat peningkatan atau tidaknya. Berdasarkan analisis tersebut dapat didapatkan hasil interpretasi, yaitu karena nilai seek to toilet-nya tadi 0,028 itu merupakan lebih besar daripada 0,025. Di sini HO berarti itu dapat diterima. Artinya ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah diberikannya media flashcard untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak. Jadi media flashcard yang digunakan itu berhasil untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak. Nah, selanjutnya itu ada pre-test, post-test, control group design. Nah, analisis yang digunakan di sini itu analisis data independent sample t-test. Di sini terdapat tabel yang berisikan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Permasalahannya yaitu apakah metode flashcard itu dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak? Nah, ini merupakan gambaran dari permasalahannya tersebut. Tadi yang pada eksperimen ini, pada kelas eksperimen ini menggunakan media flashcard dalam pembelajarannya. Nah, O1 ini merupakan pretest yang dilakukan oleh populasi tersebut. Nah, yang O2 ini merupakan hasil post-test dari adanya media flashcard. Pada kelas kontrol ini berbeda dengan kelas eksperimen. Kelas kontrol ini tidak menggunakan media flashcard, namun pembelajaran bahasa Inggris seperti biasa. Nah, O3-nya itu tadi pretestnya dan O4-nya ini hasil post-test. Nah, di sini terdapat rumusan hipotesisnya, yaitu HO tidak ada perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, atau eksperimen itu sama dengan kelas kontrol. Di sini media flashcard itu tidak efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak. Sedangkan pada HA itu ada perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, atau eksperimen itu tidak sama dengan kelas kontrol. Maksud di sini yaitu media flashcard efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak karena terdapat perbedaan. Di sini terdapat kriteria pengambilan keputusan. HO ditolak jika nilai seek to toilet-nya itu kurang dari 0,05. Sedangkan yang kedua itu HO diterima jika nilai seek to toilet-nya itu lebih dari 0,05. Nah, di sini kita mengolah data lagi menggunakan aplikasi SPSS. Pada tabel pertama ini, di kelas eksperimen atau kelas pertama ini rata-ratanya yaitu 77,6, dan di kelas kontrol rata-ratanya itu ada 66,10. Di sini ada perbedaan yang signifikan. Lalu pada tabel yang kedua itu dapat dibaca
Berdasarkan hasil analisis ini, seek to toiletnya itu ada 2. Nah, kita ambil yang equal variance assumed yaitu 0,445. Nah, seek to toiletnya ini nanti untuk menentukan hasil dari interpretasi. Nah, ini hasil interpretasinya. Karena nilai seek to toiletnya itu 0,445 itu lebih besar daripada 0,05, maka HO di sini itu diterima. Dengan artian ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan kesimpulannya itu pada desain penelitian ini, flashcard itu efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak. Nah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.